Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan marhaban bikum fadilat asy-syekh. Hal antum ma'ana? السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أهلا وسهلا بالشيخ، حياكم الله. Ahlan bikum syekhana al-fadil. وحيا الله الإخوة المستمعين جميعا. Iya. Bismillah ayuhal ikhwa wal akhwat. Ikhwan, siang hari ini kita bersama kembali dengan Syekh Abdul Aziz Al-Kanhal, dan beliau akan melanjutkan kembali apa yang telah beliau bicarakan pada hari yang lalu, ya, yaitu berkaitan dengan sebab-sebab bertambahnya iman. Dan sebagaimana yang sudah diketahui semuanya bahwa Syekh Abdul Aziz adalah seorang da'iyah di Kementerian Agama Arab Saudi, dan juga beliau itu penulis sebagai pembimbing haji di beberapa tahun terakhir ini, dan juga sempat membimbing ibadah haji untuk jamaah kaum muslimin yang datang dari Indonesia. Nahnu nuhayyi fadilat asy-syekh wa tafaddalu bi kalimatikum. وأنا أحييكم أيضا. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. بالأمس في شرح حديث أركان الإيمان الستة تكلمت عن الإيمان بالله سبحانه وتعالى، وأنه يتضمن الإيمان بألوهية الله وربوبية الله وأسمائه وصفاته. وأعود قليلا إلى ما تحدثت به بالأمس، فأقول الإيمان بالله سبحانه وتعالى قلنا أنه يتضمن الإيمان بألوهية الله، أي إخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى، إلا قال لقومه أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. مع أن هؤلاء الرسل بعثوا في أقوام لديهم فساد اجتماعي وفساد اقتصادي وغير ذلك، لكنهم لم يبدأوا بهذا أبدا، بدأوا بالتوحيد. وهذه فائدة عظيمة للدعاة أن يهتموا بالتوحيد أهم من أي شيء. لماذا؟ أولا لأنه منهج الرباني، منهج الأنبياء، والأنبياء فهذا المنهج العظيم إذا بدأ به فخلص التوحيد وصفي التوحيد صلحت بقية الأمور. نعم، تفضل يا شيخ حفظك الله. Jazakumullah khairan syekhana. Jadi pada kesempatan pertemuan lalu beliau telah berbicara tentang arkanul iman pada hadis Jibril, dan beliau juga sudah mengatakan bahwa iman kepada rububiyah Allah, ketuhanan Allah, iman juga kepada uluhiyah Allah Subhanahu wa taala, maksudnya bahwa Allah itu berhak untuk disembah. Lalu juga iman kepada nama-nama Allah dan sifat-sifatnya yang termaktub di dalam Al-Quran dan Sunnah. Ya. Dan Syekh ingin menyebutkan bahwa seorang da'i hendaknya ia memulai dakwahnya dengan tauhid, mengajak orang-orang kepada tauhid dan meninggalkan syirik. Dan tauhid adalah dakwahnya setiap nabi dan rasul yang pernah Allah utus ke atas permukaan dunia ini. Setiap rasul pasti mengatakan kepada kaumnya, ani'budullaha wajtanibut taghut, sembahlah Allah oleh kalian semua dan jauhilah taghut atau sesembahan-sesembahan lain selain Allah yang disebut dengan taghut di ayat ini. Ya. Padahal setiap rasul ataupun nabi itu diutus kepada kaumnya dengan kondisi yang berbeda-beda. Ada kerusakan di situ, ya, dan berbagai macam kerusakan yang lain. Akan tetapi yang dibina atau yang dibenarkan terlebih dahulu oleh para rasul tersebut adalah dari segi akidahnya, sehingga para rasul tersebut mengajak mereka kepada tauhid terlebih dahulu sebelum membenarkan hal-hal yang lainnya.
Dan dakwah kepada tauhid ini merupakan manhaj rabbani, manhajnya para nabi dan rasul, ya. Oleh karenanya seorang dai harusnya ia juga mengikuti dakwahnya dengan tauhid. Naam Syekhana. وذكرت بالأمس التوحيد الربوبية وهو إفراد الله بالخلق والملك والتدبير، وذكرت بعض فوائده، ومن فوائده أيضا قوة المحبة لله سبحانه وتعالى، لأن الله عز وجل هو المنعم بجميع النعم، حتى النعم التي تأتيك عن طريق الناس هي من الله سبحانه وتعالى، هو الذي سخرهم عز وجل. والله سبحانه وتعالى قال: وما بكم من نعمة فمن الله. الله سبحانه وتعالى قال: وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. الفائدة الثانية الإيمان بالقدر والصبر على أقدار الله المؤلمة. الفائدة الأخرى الاستعانة بالله سبحانه وتعالى، دائما استعانة بالله، وتكون استعانة بالله أقوى من أي استعانة، بل الاستعانة بالمخلوق جائزة ولكنها تابعة للاستعانة بالله سبحانه وتعالى. فائدة الأخيرة الشكر لله سبحانه وتعالى. Baik. تفضل حفظك الله. Ya. Kemudian Syekh juga menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan tauhid rububiyah itu adalah mengakui bahwa Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya pencipta, satu-satunya raja yang maha diraja dan maha menguasai serta maha mengatur alam semesta, ya. Ifradullahi bil khalqi wal mulki wat tadbir. Mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala itu satu-satunya Tuhan yang maha pencipta, yang maha pengatur alam semesta, maka kita akan mencintai Allah Subhanahu wa taala karena Allah lah yang telah memberikan berbagai macam nikmat kepada kita. Allah lah Al-Mun'im yang memberikan nikmat kepada kita. Semua nikmat itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala, bahkan nikmat-nikmat yang melalui perantara manusia itu asal muasalnya juga dari Allah Subhanahu wa taala karena Allah lah yang menentukannya. Wa ma bikum min ni'matin faminallah, apa saja nikmat yang ada pada kalian itu semuanya berasal dari Allah. Kemudian juga tahqiq at-tawakkul 'ala Allah. Kita dengan mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan, Allah Subhanahu wa taala yang memberi nikmat, maka kita juga nanti akan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tahu bahwa yang menentukan semuanya adalah Allah, sehingga kita bertawakal hanya kepadanya. Dan juga ketentuan yang Allah Subhanahu wa taala tentukan. Lalu kita juga akan meminta pertolongan, isti'anah billah, meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian yang terakhir kita akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah lah yang telah memberikan semua nikmat dan karunia itu kepada kita. Naam. وتحدثت بالأمس عن الإيمان بأسماء الله الحسنى وصفات العلى، وأنه مما يتضمن. سأل أخ فاضل بالأمس عن تأويل الأسماء والصفات، وقلت أنه لا يجوز وقد يصل إلى الكفر أو إلى دون ذلك، لكن أحب أن أبين أن معنى الإيمان بأسماء الله الحسنى وصفات العلى هو الإيمان ومنزه عن جميع صفات النقص، على حد قوله عز وجل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقول الله عز وجل: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فيجب على المؤمن أن يؤمن بأسماء الله الحسنى وصفات العلى على الوجه اللائق به عز وجل، من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. تفضل حفظك الله. Baik. Pada pertemuan yang lalu juga Syekh menyebutkan tentang tauhidul asma wa sifat, yang kita harus mengimani semua nama-nama dan sifat-sifat yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an ataupun hadis. Secara apa adanya, sesuai dengan maknanya secara bahasa, ya, dan tidak boleh ditakwil. Pada pertemuan yang lalu ada seorang saudara kita yang bertanya tentang masalah takwil. Syekh menjawab bahwa hal tersebut tidak diperbolehkan karena tidak sesuai dengan apa yang diajarkan
Dan takwil itu bertingkat-tingkat, ada juga yang sampai ke tingkat kekufuran dan juga ada yang di bawah itu. Dan yang dimaksud dengan mentauhidkan Allah dalam segi al-asma wa sifat itu berarti kita mengimani bahwa Allah Subhanahu wa taala itu memiliki sifat-sifat kesempurnaan, muttasif bi sifatil kamal wa munazzah min jami' sifatin naqs. Allah Subhanahu wa taala juga kita yakini suci dari berbagai macam sifat-sifat kurang dan aib, ya. Hal tersebut berpedoman kepada firman Allah Subhanahu wa taala, "Laisa kamitslihi syai' wa huwa samiul basir." Tidak ada sesuatu pun yang serupa atau mirip dengan Allah dan dialah yang Maha mendengar lagi Maha melihat. Dan juga dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha." Dan milik Allah lah nama-nama yang maha indah. Berserulah Allah dan berdoalah kamu kepada Allah menggunakan nama-nama tersebut. Sehingga yang dimaksud dengan tauhidul asma wa sifat ini artinya berarti menetapkan semua nama-nama dan sifat-sifat yang telah Allah tetapkan untuk dirinya atau ditetapkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk Allah Subhanahu Wa Taala tanpa ditakwil, tanpa ditahrif atau diubah, tanpa ta'til atau dinafikan, diingkari, ya. Dan juga tanpa tamsil dan tashbih, tanpa diserupakan dengan makhluknya. Itulah tauhidul asma wa sifat. Naam Syaikhana. وقفنا بالأمس على الإيمان بالكتب. فما هو الإيمان؟ قال وأن تؤمن بالله وملائكته وكتبه. فما هو الإيمان بالكتب؟ الإيمان بالكتب أن نؤمن بأن الله سبحانه وتعالى أنزل على رسله كتبا، نؤمن إجمالا وتفصيلا. إجمالا نؤمن بأن لله كتب لا يعلم عددها إلا الله سبحانه وتعالى، ونؤمن تفصيلا بما علمناه منها القرآن والتوراة والإنجيل وهكذا. نعم. ونؤمن بأن القرآن هو خاتمها، وأن من لم يؤمن بالقرآن فهو ليس بمؤمن، وأن من أنكر كتابا أنزل على رسول سابق فهو كافر. عقائدها واحدة، الرسل كلهم عقيدتهم واحدة، عقيدة التوحيد، الاختلاف هو في الشرائع فقط. تفضل يا شيخ حفظك الله. Baik. Pada pertemuan yang lalu Syekh juga menyebutkan tentang al-iman bil kutub. Al-iman bil kutub berarti mengimani kitab-kitab yang Allah Subhanahu wa taala telah turunkan kepada beberapa rasul-rasul yang Allah utus. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan beberapa kitab-kitab suci kepada rasul-rasulnya secara global dan juga secara terperinci. Secara global berarti kita mengimani semua apa saja yang Allah Subhanahu wa taala turunkan berupa kitab-kitab suci itu kita imani semuanya. Akan tetapi tentunya kita tidak mengetahui secara terperinci ada berapa kitabnya, lalu nama kitab-kitabnya apa saja. Kita tidak mengetahui, maka kita imani secara global. Adapun yang secara terperinci apa saja yang disebutkan berupa nama-nama kitab suci tersebut seperti Zabur, Taurat, Injil, ya, dan juga terperinci dengan nama-namanya. Kita mengimani bahwa semua kitab-kitab suci itu telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para rasulnya. Dan orang yang tidak beriman kepada Al-Qur'an berarti dia kafir, dan orang yang mengingkari bahwa satu dari kitab-kitab yang disebutkan itu tidak pernah Allah turunkan, yang meyakini seperti itu dia juga termasuk orang yang kafir. Syekh juga mengatakan bahwa akidah semua nabi dan rasul itu satu. Hanya adalah akidah Islam, ya, tidak ada yang berbeda hanya syariat atau yang kaitannya dengan syariat itu mungkin ada perbedaan, tapi dalam segi akidah semuanya satu. Nah, وينبغي أن ننبه إلى أنه لا يجوز للإنسان أن يقول أنا أعمل بالتوراة أو كذا، لا يجوز هذا، أو لسببين. السبب الأول أن القرآن ناسخ لجميع الكتب السابقة لقوله لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه.
ولأن الكتب السابقة كلها دخلها التحريف، فهي ليست نفس الكتب التي أنزلت على الأنبياء. أما القرآن فهو محفوظ بحفظ الله عز وجل. تفضل يا شيخ حفظك الله. Baik. Kemudian Syekh juga menyatakan tidak boleh ada orang sekarang ini yang mengatakan saya mengamalkan Taurat. Saya mengamalkan Taurat. Karena mengapa? Karena Al-Quran itu sebagai nasikh, menghapus semua hukum-hukum dari kitab-kitab suci yang diturunkan sebelum daripada Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Wa anzalna 'alaikal kitaba musaddiqan lima baina yadayhi wa minal kitabi wa muhaiminan 'alaihi." Kami telah menurunkan kepadamu kitab suci Al-Quran yang membenarkan kitab-kitab suci yang turun sebelumnya dan juga menghapus Al-Quran. Jadi Al-Quran ini telah menghapus hukum-hukum yang termaktub pada kitab-kitab suci sebelum daripada Al-Quran, maka cukup kita itu mengimani Al-Quran dan maksudnya cukup kita ini mengamalkan isi kandungan Al-Quran, tidak perlu lagi kita mengamalkan isi kandungan Taurat, Injil, dan Zabur dan sebelumnya. Nah. ونؤمن قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، فنؤمن بأن لله عز وجل، ونؤمن إجمالا وتفصيلا. نؤمن إجمالا بأن لله رسلا لا يعلم عددهم إلا الله، ونؤمن تفصيلا بمن علمناه منهم، ومنهم أولو العزم من الرسل موسى وعيسى وإبراهيم والنبي محمد صلى الله عليه وسلم ونوح. نعم. ونؤمن بأن خاتمهم هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وأن من لم يؤمن بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم فهو ليس بمؤمن. وهنا دليل هنا دليل على هذا، وقول الله عز وجل كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا. ودليل آخر وهو قول الله سبحانه وتعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. نعم تفضل حفظك الله. Baik, kemudian rukun Islam selanjutnya adalah mengimani al-iman bir-rusul. Al-iman bir-rusul berarti mengimani semua rasul-rasul yang Allah utus. Allah Subhanahu wa taala telah mengutus beberapa orang rasul dan tentunya tidak ada yang mengetahui jumlah-jumlah mereka secara detail kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala, dan kita beriman kepada rasul-rasul Allah itu baik bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mengutus beberapa orang rasul kepada manusia, ya, itu secara umum karena kita tidak mengetahui detailnya seperti apa, ya. Lalu tafsilan secara detailnya kita mengimani setiap nabi dan rasul yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan nama-namanya di dalam Al-Qur'an ataupun hadis, ya. Di antara mereka ada yang merupakan ulul azmi minar rusul, ya. Yaitu 5 orang. Ulul azmi ini adalah orang-orang yang memiliki Nabi Musa, Isa, Ibrahim, Nuh, dan Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi Muhammad SAW itu sebagai khatamun nabiyyin, penutup para nabi dan rasul, artinya tidak ada lagi nabi dan rasul setelah datangnya Nabi Muhammad SAW. Sehingga orang yang mengingkari kerasulan Muhammad SAW maka dia orangnya kafir. Dia kafir, tidak sebagai orang yang mukmin walaupun dia mengimani nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad. Kalau dia mengingkari Nabi Muhammad SAW Subhanahu wa ta'ala, kana an-nasu ummatan wahidah fa ba'atsallahu an-nabiyyina mubasysyirin wa mundhirin. Dahulu umat manusia itu adalah umat yang satu, tidak terpecah belah, maksudnya dari zaman Nabi Adam alaihissalam sampai Nuh, ya. Kemudian mereka pun terpecah belah sehingga kami mengirimkan para nabi sebagai pemberi kabar gembira dan juga sebagai pemberi peringatan, ya. Kabar gembira berupa surga bagi yang mengikuti mereka, kabar buruk atau peringatan bagi orang yang tidak mau mengikuti mereka berupa neraka, berikan petunjuk pada mereka tentang hal-hal yang mereka perselisihkan.
juga firman Allah Subhanahu wa taala yang lainnya, maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulullahi wa khataman nabiyyin. Tidaklah Muhammad itu adalah seorang ayah dari seseorang di antara kalian, akan tetapi beliau adalah rasul utusan Allah, walakin rasulullah wa khataman nabiyyin, dan penutup para nabi. Na'am Syekhan. Tafadhal. وإيماننا بالنبي يدخل فيه أمور. الأمر الأول فعل أوامره صلى الله عليه وسلم. الثاني ترك مناهيه. الثالث طاعته وترك كل فعل أوامره وترك مناهيه والحرص على سنته وألا نعبد الله إلا بما شرعه صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز للمؤمن أن يأتي ببدعة قد أكمل. الله سبحانه وتعالى قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. تفضل حفظك الله. Nah, kemudian berkaitan dengan keimanan kita kepada Nabi Muhammad SAW itu mencakup beberapa perkara. Yang pertama adalah fi'lu awamirihi, mengerjakan semua perintah-perintah dan titah-titah Nabi Muhammad SAW, wal hirsu ala. Kemudian juga tarku nawahi, meninggalkan atau ijtinab nawahi, meninggalkan apa saja yang Rasulullah SAW larang. Kemudian juga ta'atuhu, mentaati beliau, ya. Kemudian juga membenarkan semua kabar yang beliau kabarkan. Kemudian juga alla yu'badallah illa bima syara', tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan syariat atau ajaran yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, sehingga tidak bisa seseorang itu mengarang-arang membuat ibadah sendiri, nggak bisa, karena itu adalah sebuah bid'ah. Harus mengikuti bagaimana caranya Rasulullah SAW beribadah kepada Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam Al-Qur'an, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam madina." Pada hari ini aku telah sempurnakan untukmu agamamu, aku telah sempurnakan untukmu nikmatku kepada kalian, dan aku ridho Islam sebagai agama kalian. Nah, Syekh. صلى الله عليه وسلم أكثر من محبته لوالده وولده والناس أجمعين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم عن أنس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. والحديث متفق عليه. ومن محبة النبي صلى الله عليه وسلم أن نحرص على قراءة سنته وأن نحرص على العمل بها. الله سبحانه وتعالى يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، أي قدوة حسنة. بل الله عز وجل قال قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فجعل الله عز وجل اتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم لذنوبنا، وهذا شيء عظيم جدا ينبغي المؤمن أن يحرص على ذلك. تفضل حفظك الله يا شيخ. Nah, jazakumullah khairan Syekhana. Kemudian seorang mukmin, seorang muslim haruslah mencintai Nabi Muhammad SAW lebih dari kecintaannya kepada orang tuanya, lebih dari kecintaannya kepada anak-anaknya, dan lebih daripada kecintaan dia kepada seluruh umat manusia. Jadi kecintaan seorang mukmin kepada Nabi Muhammad SAW itu harus melebihi kecintaan dia kepada selain beliau. Di sini beliau membawakan sebuah hadis bahwa Rasulullah SAW menyatakan, man kunna fihi wajada halawatul iman. Ada 3 perkara di mana kalau 3 perkara tersebut terkumpul pada seorang mukmin, maka dia akan mendapatkan manisnya iman. Yang pertama adalah an yakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi, bahwa yang pertama bahwa hendaknya Allah dan Rasulnya itu daripada semua manusia. Lalu yang kedua adalah
mencintai saudaranya sesama muslim karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. An yuhibba al-mar'a la yuhibbu al-mar'a illa lillah. Ya. Lalu yang ketiga an yukraha an yuqdhafa fil kufri kama yakra an yuqdhafa fin nar. Dia tidak suka balik lagi menjadi kafir, jadi murtad, enggak mau dia jadi kafir lagi, seperti dia tidak mau dilemparkan dan dicampakkan ke dalam neraka. Maka jika tiga hal ini menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada selain keduanya, ya, kemudian yang kedua mencintai sesama muslim karena Allah Subhanahu wa taala, lalu yang ketiga tidak mau kembali lagi menjadi kafir, ya, tidak suka menjadi kafir kembali, murtad kembali. Jika tiga hal ini berkumpul pada jiwa seseorang, maka dia akan mendapatkan halawatul iman atau manisnya iman. Kemudian juga sebagai seorang muslim hendaknya kita itu mencintai kehidupan kita sehari-hari, karena Allah Subhanahu wa taala menyatakan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada bagi kalian itu suri teladan yang baik pada diri Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala juga menyatakan qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakanlah wahai Nabi Muhammad kepada orang-orang itu, jika kalian betul-betul mencintai, niscaya nanti Allah akan mencintai kalian dan akan mengampuni dosa-dosa kalian. Jadi dengan kita itu meneladani Rasulullah, mengikuti sunnah beliau, maka Allah Subhanahu wa taala juga akan mencintai kita dan Allah Subhanahu wa taala juga akan mengampuni dosa-dosa kita, ya. Jadi maghfiratul dzunub dan juga mahabbatullah itu, cintanya Allah kepada kita itu akan kita dapati manakala kita mengikuti jejak sunnah. كان في الحديث أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وتؤمن بالقدر خيره وشره. الإيمان بالقدر أيها الأخوة عليه أدلة كثيرة جدا من القرآن والسنة، منها قول الله سبحانه وتعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر. والإيمان بالقدر يتضمن أربعة أمور: الإيمان بأن الله تعالى علم بكل شيء جملة وتفصيلا، لقوله عز وجل ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. الثالث الإيمان بأن جميع الكائنات لا تكون إلا بمشيئة الله سبحانه وتعالى، لقوله عز وجل وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. الأمر الرابع الإيمان بأن جميع الكائنات مخلوقة لله تعالى، لقوله عز وجل خالق كل شيء. فالسؤال المهم أيها الإخوة، أو تكلم الشيخ حفظك الله، ترجمة الشيخ حفظك الله. Baik, nah. Kemudian tentang rukun iman yang terakhir, al-iman bil qadar khairihi wa syarrihi, itu maksudnya adalah kita mengimani bahwa apa-apa yang terjadi di dunia ini semuanya itu terjadi atas dasar takdir Allah Subhanahu wa taala yang telah Allah tentukan. Dalil tentang iman bil qadar ini sangat banyak sekali, di antaranya adalah firman bil qadar, sesungguhnya segala sesuatu itu telah kami ciptakan dengan qadar, dengan ketentuan masing-masing, dengan takdirnya masing-masing. Ya. Dan keimanan kepada qadar ini ada 4 tingkatan, ya, ada empat hal yang harus dipenuhi ketika kita beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, mengimani bahwa Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu, yang lampau, yang sekarang, yang akan terjadi, mengetahui semuanya, ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengetahui baik itu secara global ataupun secara terperinci, jumlatan wa tafsilan, itu semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, bahwa Allah Subhanahu wa taala mencatat semuanya di Al-Lauh Al-Mahfuz, atau mencatat takdir-takdir makhluk-makhluknya itu semuanya dicatat di Al-Lauh Al-Mahfuz. Inna dzalika fi kitab inna dzalika 'ala Allah yasir. Sesungguhnya semuanya itu ada pada kitab, maksudnya di dalam Lauh Mahfuz, dan sesungguhnya hal tersebut itu sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ketiga, mengimani bahwa Allah Subhanahu wa taala itu
menghendaki semua yang terjadi di dunia ini, ya. Wa ma tasyauna illa an yasha Allah, dan tidaklah kamu menghendaki sesuatu kecuali yang Allah Subhanahu wa taala juga kehendaki, ya. Lalu yang Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala hal yang ada di dunia ini, dan bahwa semuanya adalah makhluk-makhluk yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Dalilnya adalah Allahu khaliqu kulli syai', Allah adalah pencipta segala sesuatu. Ya. Jadi sekali lagi di sini beriman kepada takdir itu mencakup 4 hal. Yang pertama adalah mengimani bahwa Allah mengetahui segala sesuatu. Yang kedua mengimani bahwa Allah Subhanahu wa taala mencatat segala sesuatunya di Al-Lauhul Mahfuz. Masyiah, ya, menghendaki apa yang terjadi. Lalu yang keempat, bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala-galanya. Naam Syekhana. والإيمان بالقدر الإيمان بالقدر له فوائد عظيمة جدا. من هذه الفوائد أن المؤمن بالقدر يتوكل على الله عز وجل في كل شؤونه ولا يعتمد على الأسباب أبدا، يبذل الأسباب يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه أي كافيه. هذه فائدة. الفائدة الثانية الطمأنينة والانشراح، يعلم أن ما أصابهم لم يكن ليخطئه وأن ما أخطأهم لم يكن ليصيبه، فيطمئن ولا يقلق ولا يجزع ولا يسخط. هذه فائدة عظيمة جدا. الله سبحانه وتعالى قال: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس مصيبة، قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فإذا الإيمان بالقدر يدخل السرور والطمأنينة بدل الجزع والسخط والتضجر والتشكي، لا داعي لذلك كله، لأن المؤمن يؤمن بأن ما أصابه خير له من الله سبحانه وتعالى، فيصبر ويحتسب ويرجو الثواب العظيم. تفضل يا شيخ حفظك الله. Baik, kemudian juga Syekh menyebutkan di sini keimanan terhadap takdir itu akan membuahkan faedah yang sangat besar sekali kepada seorang mukmin. Di antaranya adalah bahwa dia nanti akan betul-betul bergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertawakal hanya kepadanya. Dia akan mengusahakan sebab-sebab, ya, akan tetapi itu hanya sebagai sebab saja. Adapun hatinya itu tergantung kepada siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupkan dirinya. Kemudian juga dia akan merasakan ketenangan, ketentraman, dan kedamaian hati, ya, karena dia mengetahui ma asabahu lam yakun liyukhti'ah wa ma akhta'ahu lam yakun liyusibah. Apa yang menimpa dirinya memang sudah ditakdirkan akan menimpa dirinya, tidak mungkin meleset dari dia, dan ataupun rezeki memang sudah ditakdirkan meleset dari sananya, sudah seperti itu gitu ya. Sehingga ketika apapun yang terjadi yang menimpa dirinya, dia akan tetap tentram hatinya, tenang jiwanya, ya, akan ridho dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan. Dan Allah Subhanahu wa taala menyatakan wala nabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was thamarat. Sungguh kami akan memberikan ujian kepada kalian dengan kekurangan berupa kekurangan harta, kekurangan buah-buahan, kekurangan jiwa, ya. Itu semua adalah bentuk ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian Allah mengatakan wabasyirus sabirin, berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar dalam menghadapi ujian dan cobaan tadi, ya. Siapakah orang-orang yang sabar itu? Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang-orang yang jika ditimpa musibah mereka akan mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, sesungguhnya kami ini adalah milik Allah dan sesungguhnya kami ini akan kembali kepadanya, gitu ya. Ini adalah istirja. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan ulaika alaihim shalawatun min rabbihim wa rahmah. Mereka itu akan mendapatkan
keberkahan dan akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang yang betul-betul mengimani takdir Allah Subhanahu wa taala, dia akan mencari pahala dari kesabaran dirinya terhadap musibah tersebut dan menerima semuanya sebagai takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullahu khairan. Tafadhal Syekhana. كم بقي من الوقت حفظك الله؟ يعني تقريبا نصف ساعة. طيب. ربما نحن نجعل يعني الدقائق الأخيرة للأسئلة شيخنا، للسؤال والجواب. طيب. نأتي الآن يعني ربما يفوتكم هذا يا شيخ، الإيمان باليوم الآخر. الإيمان باليوم الآخر. اليوم الآخر هل تريدون الآن أو نؤجله إلى درس آخر أو نتكلم عنه الآن؟ ماذا تريدون؟ الخيار لكم. أنا مستعد. أنا أنقل الخيار للجمهور حتى يعني هم yaumil akhir itu apakah kita bicarakan sekarang atau nanti di pertemuan yang akan datang? Al-iman bil yaumil akhir. Silakan dijawab, baik itu melalui chat atau mungkin di ini mic-nya dinyalakan. Menurut antum bagaimana, apakah kita ahaduhum qal as-su'al wal jawab. Lagi yang lain? Boleh Ustaz, dilanjut. Ahaduhum qal nurid an nuwasil bil iman bil yaumil akhir. Yani kullun ma'a ra'yihi. وأنت الذي تفصل في الموضوع، أنت القاضي. نعم. هذا أيضا الآخر مواصلة البحث وبعد ذلك السؤال والجواب. يبقى للظهر تقريبا 20 دقيقة أظن سؤال والجواب. طيب. نعم تفضل شيخنا. ربما يعني نتحدث قليلا عن الإيمان باليوم الآخر وبعد ذلك ندخل في السؤال والجواب. يعني تريد مقدمة فقط اليوم؟ نعم. مقدمة الإيمان باليوم الآخر. نعم. طيب. نقول ومن الله التوفيق. اليوم الآخر سمي باليوم الآخر لأنه لا يوم بعده، وسمي بيوم القيامة والحاقة والصاخة والطامة تعظيما لشأنه. القارعة ما القارعة، لا أقسم بيوم القيامة، أقسم الله به لعظم شأنه، فهو يوم عظيم. وذاك الله سبحانه وتعالى قال اتقوا ربكم يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. المرضع تذهل عن رضيعه، الحامل تضع ما في بطنها، الناس كأنهم سكارى في ذهول عجيب يتكلمون بما ترتج الأرض ويحشر الناس منذ أن خلق الله آدم إلى أن تقوم الساعة كلهم في صعيد واحد وكلهم حفاة عراة غرلا بهما، وهذا شيء عظيم جدا. ولذلك في الحديث المتفق عليه قال النبي صلى الله عليه وسلم يحشر الناس يوم القيامة حفاة. قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عندما سمعت ذلك قالت يا رسول الله الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض، فقال يا عائشة الأمر أشد من أن يهمهم ذلك، وفي رواية الأمر أهم من أن ينظر بعضهم إلى بعض، فهو يوم عظيم. ولذلك ينبغي المؤمن أن يعد نفسه لهذا اليوم،
أعد نفسك للموت إنك ميت وإنهم ميتون إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون كل من عليها فان. أن تستعد أخي الكريم حفظك الله للموت وما بعد الموت. ومن أراد أن يرق قلبه وأن تدمع عينه من خشية الله وأن يقوى إيمانه وأن يبتعد عن المعاصي ويقبل على طاعة الله فليتذكر دائما الموت وما بعد الموت والقبر ويوم القيامة وأهواله. تذكرها يرقق القلب، يقوي الإيمان، يدفع الأعمال الصالحة. أكثر في كتابه من ذكر يوم القيامة والموت، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فينبغي الحقيقة أن نهتم بهذا الأمر العظيم. وأكتفي بهذا ونترك البقية إن شاء الله للدرس القادم. أسأل الله جميع التوفيق والسداد وأن يحفظكم جميعا وأن يعيننا جميعا على صيام ما تبقى من رمضان وقيامه وقيام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، وأن يجعلنا جميعا من المقبولين المعتقين من النار، وأن يغفر لنا ويجمعنا في جنات الفردوس الأعلى. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد. ومرة أخرى نقول لكم نحبكم في الله، أنتم إخواننا، وأسعد كثيرا بالالتقاء بكم وأفرح بذلك. أسأل الله الجميع التوفيق والسداد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن كان في أسئلة تفضل الله يحفظك. Kemudian di sini Syekh memberikan mukaddimah ya, intro saja, belum secara terperinci tentang al-iman bil yaum. Dinamakan al-yaumul akhir karena memang tidak ada hari lagi setelah itu. Itu adalah hari yang terakhir. Ya, sehingga dinamakan dengan al-yaum al-akhir. Di dalam Al-Qur'an disebutkan dengan beragam nama. Ada ad-dhammah, al-kubra, ada as-sakha, ada al-qari'ah, ada macam-macam ya. Jadi banyaknya nama dari al-yaumul akhir ini, dari hari kiamat ini, namanya ada banyak, itu menunjukkan bahwa pentingnya hari tersebut. Yang banyak menunjukkan bahwa musamma atau yang dinamakan dengan nama banyak itu adalah sesuatu yang sangat penting, harus betul-betul diperhatikan ya, dan juga merupakan sesuatu yang agung, oleh karenanya memiliki banyak nama. Dalam Al-Qur'an disebutkan dengan berbagai macam nama. Allah Subhanahu wa taala juga menyatakan la uqsimu biyaumil qiyamah. Aku bersumpah dengan hari kiamat ya. Dan Allah Subhanahu wa taala itu kalau bersumpah tentunya bersumpah dengan sesuatu yang besar, sesuatu yang agung ya. Oleh karenanya hari kiamat juga termasuk yang sesuatu yang agung. Lalu di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam surat Al-Hajj, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas sa'ati syai'un 'azim. Wahai manusia, bertakwalah kamu kepada Tuhanmu, sungguh guncangan hari kiamat itu adalah sesuatu kejadian yang sangat besar. Yauma tarawunaha tadhhalu kullu murdi'atin 'amma arda'at wa tad'u kullu dhati hamlin hamlaha wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna 'adzaballahi syadid. Pada hari itu kamu akan melihat, pada hari ketika kamu melihatnya atau melihat guncangan tersebut, semua perempuan yang menyusui anaknya akan lalai terhadap anak yang disusuinya. Dan setiap perempuan yang hamil akan menggugurkan kandungannya, dan kamu melihat orang-orang dalam keadaan mabuk, padahal sebenarnya mereka tidak mabuk, tetapi azab Allah atau siksa Allah itu seperti itulah kondisinya yang akan terjadi. Jadi hari yang sangat dahsyat sekali yang akan dialami oleh manusia pada akhir zaman. Kemudian di sini juga ada sebuah hadis Rasulullah SAW menyatakan bahwa tuhsyaruna hufatan uratan ghurlan. Kalian nanti akan dibangkitkan, dihimpun di padang mahsyar itu dalam kondisi hufatan, tidak pakai alas kaki sama sekali, telanjang semuanya ya, dan ghurlan, belum disunat, dalam kondisi belum disunat. Maka Ibunda Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin, beliau bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, kalau memang seperti itu semuanya telanjang, nanti yang laki-laki melihat yang perempuan dan perempuan melihat laki-laki gitu. Maka Rasulullah SAW menyatakan al-amru asyaddu
min an yuhimmahum dzaki. Perkara yang sedang mereka tunggu, urusan masing-masing diri itu sama sekali tidak memperdulikan hal tersebut, karena mereka akan menghadapi urusan yang sangat besar. Masing-masing jiwa akan mempertanggungjawabkan urusannya sendiri-sendiri, sehingga tidak lagi peduli dengan kondisi masing-masing yang telanjang, dan tidak akan ada laki-laki melihat perempuan, perempuan melihat laki-laki, tidak akan ada seperti itu. Karena saking dahsyatnya hari kiamat tersebut, dan ketika kita dibangkitkan dari kubur kita dan dikumpulkan di padang mahsyar dalam kondisi seperti itu. Kemudian Syekh menyebutkan bahwa riqqatul qalb, ya, ingin supaya hati kita itu mudah mengingat Allah Subhanahu wa taala, hati kita itu raqiq, ya. Dan juga ingin kita itu menangis karena Allah Subhanahu wa taala, ingin supaya kita itu iman kita kuat, ingin supaya kita itu meninggalkan maksiat, ingin kita supaya kita itu melaksanakan semua perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, maka ingatlah kematian, ingatlah alam akhirat, ingatlah alam barzakh, ya, karena hal tersebut nanti akan membuat hati kita itu lebih terenyuh, ya, lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan akan memperkuat keimanan kita dengan mengingat kematian. Dzikrul hadimil ladzat, mengingat kematian yang akan menghancurkan semua kenikmatan yang kita rasakan di dunia ini. Jadi dengan mengingat kematian, maka keimanan kita pun akan meningkat. Dan juga semua pasti akan mengalami kematian, karena Allah Subhanahu wa taala menyatakan kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua yang ada di atas permukaan bumi di dunia ini pasti akan binasa, akan mengalami fana, ya, akan mengalami kematian, kecuali wajah Allah Subhanahu wa taala yang memiliki keagungan, yang memiliki kemuliaan. Kemudian di akhir daripada muhadharah beliau, Syekh menyatakan Allah Subhanahu wa taala, dan beliau merasa sangat senang sekali, merasa sangat gembira sekali karena bisa berjumpa dengan kita semua, saudara-saudaranya sesama muslim dari Indonesia. Na'am fadilatul Syekh, al-an naftah al-majal lis-su'al wal jawab. Silakan ikhwah dan akhwat sekalian, bagi yang mau bertanya bisa dinyalakan langsung mic-nya, bertanya kepada Syekh langsung. Kalau pakai bahasa Arab, tanya kepada beliau langsung. Kalau pakai bahasa Indonesia, nggak apa-apa. Atau juga bisa dituliskan di chat kalau ada pertanyaan. Silahkan. ورد سؤال فضيلة الشيخ هذا كيف المراحل كيف هي المراحل والطرق لتعليم التوحيد لأطفالنا نعم. طيب هذا سؤال وجيه جدا، سؤال مهم جدا. نعم جزاكم الله خيرا، جزا الله السائل خير جزاء. الأطفال يعني تقول من خلقنا، من رزقنا؟ الله. من الرسول صلى الله عليه وسلم؟ من هو الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ماذا يجب علينا ان الرسول صلى الله عليه وسلم؟ يعني اسئله بسيطه جدا، ما تدخل في العمق، ما تدخل في امور التوحيد التي لا يفهمها الا الكبار، لا، يعني تعطيهم امور بسيطه جدا. يعني اهل الباطل الان، اهل الباطل النصارى المسيح بزعمهم يعطونه مثل حلوى ويكون هذه من المسيح. نحن لا نقر ذلك، لا نقول للاطفال نقول هذه من النبي، لا، ولكن ننهج منهجا شرعي في التوجيه. واهم من هذا ايها الاخوه، ان يرى الطفل فيك التزاما بهذا الاسلام، التزاما بهذا التوحيد. فالطفل اذا وجد تناقض بين كلامك وتوجيهاتك
يجد فيك قدوة، لابد أن يجد في الوالد والوالدة قدوة حسنة، وبعد ذلك تجلس معهم وتوجه توجيهات بسيطة: من خلقنا، من رزقنا، ماذا يجب علينا الله، نطيع الله سبحانه وتعالى، لا نظلم أحد، وهكذا. تعلمهم مبادئ بسيطة بالطريقة التي يفهمونها الأطفال. تفضل حياك الله. Ini termasuk pertanyaan yang penting dan juga mendoakan kebaikan untuk yang bertanya. Jazallahu as-sa'ila khairan. Kemudian Syekh menyatakan, jadi untuk anak-anak itu kita gunakan bahasa yang sederhana kepada mereka dan kita gunakan pertanyaan-pertanyaan yang sederhana untuk anak-anak kita. Seperti misalnya kita bertanya, man khalaqana, man razaqana, siapa sih yang telah menciptakan kita semua? Siapa yang telah memberikan rezeki kepada kita semua? Nanti jawabannya adalah Allah. Rasulullah, siapakah Rasulullah? Siapakah namanya? Kewajiban kita terhadap Rasulullah itu apa? Ya, buat pertanyaan-pertanyaan mendasar yang penting untuk anak-anak kita, ya, untuk anak kecil. Nah, kita misalnya melihat orang-orang yang Nasrani, yang Kristen, ya, orang ahlul batil, yang mereka itu punya akidah yang salah, ya, mereka itu kadang untuk mengajarkan akidahnya dengan cara berbohong, misalnya seperti dikasih permen atau dikasih makanan atau apa, dia bilang ini dari Yesus Kristus gitu ya, atau dari Tuhan gitu. Padahal itu kan dari bapaknya sebenarnya. Tapi diiming-imingin, dibohongi begitu anaknya. Kita tidak menggunakan cara-cara bohong seperti itu ya. Akan tetapi kita menggunakan cara-cara yang syar'i, yang sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Jadi kita buat pertanyaan-pertanyaan yang itu sangat mudah bagi mereka, yang sederhana, yang bisa dicerna oleh daya tangkap dan juga daya pikir anak-anak kecil kita, gitu ya. Kemudian kata Syekh juga, hendaknya apa yang kita bimbingkan kepada anak-anak kita itu harus sesuai dengan apa yang mereka lihat dari kita, sehingga kita ini sebagai qudwah, sebagai uswah, sebagai teladan untuk mereka. Kalau kita bilang misalnya Allah adalah pencipta kita, kita harus minta tolong hanya kepada Allah, ya berarti kita harus betul-betul banyak berdoa, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai malah kitanya sendiri pergi ke dukun atau kemana gitu ya. Jangan sampai seperti itu. Kalau kita menyuruh mereka sholat, berarti kitanya juga menjadi orang pertama yang mengerjakan sholat dan mencontohkan hal tersebut di hadapan mereka. Sehingga mereka itu melihat bahwa nasihat kita dan juga bimbingan kita itu sama dengan apa yang kita lakukan. Jadi tidak ada melakukan apa yang berkebalikan daripada itu. Tidak seperti itu ya. Jadi harus sama apa yang kita ucapkan, yang kita nasihat yang kita kasih kepada anak-anak kita itu harus terwujud secara secara aplikatif dalam perbuatan kita sendiri, sehingga kitanya menjadi uswah untuk mereka. Kemudian juga di sini disebutkan oleh Syekh, jadi kita ajarkan kepada mereka itu prinsip-prinsip dasar tentang Islam dengan bahasa yang mudah, dengan bahasa yang dicerna oleh anak-anak kecil. Kira-kira itu yang dijawab oleh Syekh. Wa su'alun akhar. نعم. في مهمة متعلقة بالجواب الأول، وهي ينبغي للوالدين يحرصوا على الدعاء لأبنائهم. الدعاء للأبناء منهج الأنبياء. الله سبحانه وتعالى قال على لسان الأنبياء والصالحين: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا إماما. وإبراهيم عليه السلام قال: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. فدعاء الوالد مستجاب. فينبغي هذه مسألة. المسألة الثانية، ينبغي أن ينتبهوا لهم من تأثير السيء لوسائل الحديثة، وسائل التواصل الحديثة. بعض الأطفال قد يدخلون عليها ويجدون سما يدس لهم ويتأثرون. لا تستغربون هذا الكلام أيها الأخوة. قبل أيام أرسلت التي عمرها 10 سنوات تقول لها: أنا مقتنعة بوجود الله، لكني
لست مقتنعة بوجود النبي صلى الله عليه وسلم، عمره 10 سنوات تقول هذا الكلام، فينبغي أن ننتبه لهذا حفظكم الله. نعم. Ya, kemudian Syekh melanjutkan untuk jawaban dari pertanyaan yang pertama tadi. Selain kita mengusahakan ya semampu sekuat tenaga kita untuk mendidik anak-anak kita dengan bahasa yang mudah tadi, pertanyaan-pertanyaan yang sederhana ya untuk anak-anak kita sehingga bisa menanamkan keimanan dan tauhid di dalam jiwanya. Selain daripada itu juga kita harus banyak-banyak berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya anak-anak kita itu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap dan juga bisa istiqomah dalam menjalankan ajaran agama Islam. Karena mendoakan kebaikan untuk anak-anak kita adalah manhaj al-anbiya, metodenya para nabi dan rasul. Para nabi dan rasul untuk keluarga mereka dan juga untuk anak-anak mereka ya. Di antara doanya misalnya Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah ya Tuhan kami, karuniakanlah kepada kami pasangan-pasangan kami dan juga anak keturunan kami itu yang membuat kami senang, qurrata a'yun, senang karena mereka itu menjalankan Islam, bertauhid pada Allah, rajin sholat dan sebagainya gitu ya. Kemudian juga misalnya Nabi Ibrahim alaihissalam pernah berdoa kepada Allah Subhanahu, jauhkanlah diriku, hindarkanlah diriku dan juga anak keturunanku dari menyembah berhala. Jangan sampai saya sama keturunan saya ada yang menyembah berhala ya Allah. Jadi kita selain kita itu berusaha juga kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang selanjutnya kita berusaha semaksimal mungkin untuk menjauhkan anak dari wasail tawasulil haditha. Jadi seperti gadget, HP apa kayak gitu ya. Untuk hal-hal yang seperti itu saja dia misalnya baca situs apa yang berbahaya ya. Kata Syekh tadi ada seorang wanita yang mengadukan kepada Syekh bahwa putrinya yang umurnya itu masih 10 tahun ya. Dia itu bilang kepada ibunya, "Wahai ibuku, saya ini percaya kepada Allah. Allah itu ada, tapi saya nggak percaya kepada Nabi Muhammad." Itu gara-gara dia baca yang aneh-aneh gitu ya di media sosial. Jadi harus dijaga anak-anak kita itu ketika dia itu menggunakan gadgetnya dan diupayakan agar tidak melihat hal-hal yang bertentangan dengan akidah Islam. Naam Syekhana. تفضل. Kemudian dari Kiki Mahdalena ya. Kiki Mahdalena itu perempuan ya. Bagaimana menjelaskan kepada orang tua terkait terlarangnya perbuatan syirik atau menyembah berhala untuk menunaikan hajatnya tanpa menyinggung atau menggurui beliau, mengingat adab terhadap orang tua juga harus dikedepankan ya. Hadhihi sa'ilah tas'alukum taqul ma hiya tariqatul musla li irsyadil walidain wa ikhbarihima bi alla ya'buda ghairallah subhanahu wa ta'ala aw li alla yaqa'a fi fi su'ali ghairillah li qada'il hawaij ad-dunyawiyah ilman bi annana yajib an natahalla bil adab samiyah tijahal walidain fama hiya at-tariqatul muslah fi dhalik. Na'am. أولا لا بد أن تكون هذه حفظها الله وغيرها أن تكون على صلة قوية وبر بوالديها ولو كانوا مشركين. الله سبحانه فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. هذه مسألة مهمة جدا. المسألة الثانية أن لابد تكون قدوة لها، قدوة لأهلها في الالتزام بهذا الإسلام بأخلاقه وآدابه حتى يتأثروا بها. الأمر الثالث لا بد من الحكمة ومع الوالدين واللطف، لأن طبيعة الكبير أنه في الغالب لا يتلقى من الصغير، ولذلك لا بد من بالحكمة والموعظة الحسنة. وقال عن النبي صلى الله عليه وسلم
فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فمثل هؤلاء لا يصلح تسفيحهم أبدا، لا يسفهون، ولكن يعني يدعون بالحكمة والكلام الطيب. مرة تدعوهم بكلام مباشر، مرة تدعوهم بإرسال رسالة مؤثرة، مرة بمقطع مؤثر يذكرهم بالله سبحانه وتعالى وبترك الشرك، وهكذا. وتدعو لهم، يعني اجمع بين الدعاء لهم ودعوتهم، تدعوهم وتدعو لهم وتحسن خلقهم. 3 أمور: تدعوهم إلى الحق وتبينهم، وتدعو لهم وتحسن خلقك معهم. وإذا فعلت ذلك فإن شاء الله أن تتحقق الأمور الطيبة. ولكن تفضل يا شيخ، تفضل حفظك الله. Nah, jadi untuk pertanyaan ini, Syekh mengatakan bahwa ada 1, 2, 3, ada 3 hal ya. Pertama itu harus melakukan, harus berbakti kepada kedua orang tua kita. Harus muamalah thayyibah, melakukan perlakuan yang baik kepada kedua orang tua kita. Ya. Terkait dengan kedua orang tua ini, wa in jahadaka litusyrika bima laysa laka bihi ilm fala tuti'huma. Jika kedua orang tua itu, bapak dan ibu kita itu mengajak kita untuk melakukan perbuatan syirik kepada Allah, ya, terhadap sesuatu yang sebenarnya tidak layak untuk disekutukan pada Allah Subhanahu wa taala, maka janganlah kamu itu menyekutukan, janganlah kamu nurut kepada mereka berdua. Dalam ayat lain disebutkan wasahibuhuma fid dunya ma'rufa, dan ini dengan cara yang terbaik, ya. Jadi harus betul-betul menunjukkan sikap yang baik pada orang tua, harus betul-betul berbakti kepada orang tua kita, baik itu kepada bapak dan juga kepada ibu. Lalu yang kedua, kita harus menjadi contoh dan menjadi teladan untuk keluarga kita. Harus menjadi contoh dan teladan bagi keluarga kita, sehingga kita yang sholat, kita yang berdoa, kita yang melakukan syiar-syiar Islam di hadapan mereka, sehingga dengan dan selanjutnya yang ketiga, dengan berlemah lembut pada orang tua kita, memberikan nasihat akan tetapi dengan lemah lembut, ya, bitalattuf walin, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyatakan ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Ajaklah kepada jalan Allah dengan hikmah dan juga dengan nasihat yang baik, ya. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala menyatakan fa bima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta fadhlan. Allah itu engkau bersikap lemah lembut terhadap mereka. Seandainya engkau itu bersikap keras, bersikap tidak lemah lembut kepada mereka, pasti mereka orang-orang musyrikin itu akan menjauh, menghindari dirimu. Jadi harus dengan sikap lemah lembut, dengan baik, ya. Terkadang dengan ucapan secara langsung, mungkin juga dikirim surat atau SMS atau WA dengan ucapan yang baik, dan juga terkadang juga dengan di sini Syekh menyebutkan doa, dakwah dan ihsan, ya. Jadi kita itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kedua orang tua kita, sambil juga mengajak mereka kepada tauhid, dan juga berbuat kebaikan kepada mereka. Jadi ada usaha tetap kita lakukan, berbuat baik pada mereka, memberikan hadiah, memberikan melakukan perbuatan yang baik pada mereka, kemudian mendoakan, yang kedua berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena yang menguasai hati mereka adalah Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ketiga, tetap berbuat baik kepada mereka. Jadi 3 hal ini, ya, doa, kemudian dakwah, kemudian ihsan. 3 hal itu harus dilakukan oleh seorang anak kepada orang tuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita dan juga kepada orang tua kita. Wa soalun akhar syekhna hadza mengatasi naik turunnya iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-insan rubbama yash'uru bi dha'f fi imanihi wa qad yash'uru bi quwwah fi imanihi, yani taratan yaqwa imanuhu wa taratan yad'afu imanuhu.
فما هي الطريقة للثبات على الإيمان يعني ليجعل إيمانه قويا دائما. نعم. الطريقة حفظكم الله هي في الآتي: يقرأ في كتب التوحيد في عظمة الله سبحانه وتعالى، في أسماء الله الحسنى وصفاته العلى وما يجب له عز وجل. لا بد، فالتوحيد طريق عظيم. الأمر الثاني والأهم الإكثار من قراءة القرآن ومحاولة معرفة معاني الآيات وتدبر هذا القرآن والاجتهاد في العمل به. الأمر الثالث مجاهدة النفس على فعل الطاعات وترك المعاصي. الأمر الرابع الدعاء مهم جدا، ادعوني أستجب لكم. لا بد المؤمن، الله عز وجل قال وما توفيقي إلا بالله، فلا توفق في أي أمر من أمور دينك ولا دنياك إلا بتوفيق من الله سبحانه وتعالى. فقلنا الدعاء مهم جدا، مجاهدة النفس على الطاعات وترك المعاصي مهمة جدا. من أسباب هذا التذبذب أن الإنسان أحيانا يقصر في بعض المستحبات كتلاوة القرآن والصيام وغيرها. نعم. مع ذلك فينبغي للمؤمن أن لا يستعجل، لأن الإيمان لا يقوى هكذا دفعة واحدة، يحتاج إلى وقت، يحتاج إلى صبر، يحتاج إلى جهاد حتى يقوى. فالعلم مهم جدا. الله سبحانه وتعالى قال إنما يخشى الله من عباده العلماء، أي أن العلماء أكثر الناس خشية. فالعلم مهم جدا، خاصة علم التوحيد. فتلاوة القرآن مهمة جدا، تزيد في الإيمان، الإكثار منها، الإكثار من عموم الأعمال الصالحة، الذكر، الصدقة، الصيام وغيرها. مجاهدة النفس على فعل الطاعات وترك المعاصي، والدعاء، هذه كلها مهمة جدا. وبعد ذلك لا يستعجل الإنسان، قد يستمر الإنسان في هذا التذبذب إلى أن يثبت بإذن الله عز وجل. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فما دام قد نوى نية طيبة ويريد هذا الإيمان القوي فليبشر، سيحصل له، ولكن لا يستعجل. تفضل يا شيخ حفظك الله. Nah, di sini Syekh menjelaskan bahwa agar supaya iman kita itu mengalami kuat ya, agar masukan dan nasihat yang pertama hendaknya kita itu melakukan gharsut tauhid fi qulubina, menanamkan tauhid di dalam hati kita, mengenal Allah Subhanahu wa taala lebih dalam lagi dengan membaca kitab suci Al-Qur'an dan juga membaca ayat-ayat terkait dengan tauhid. Lalu yang kedua adalah mentadaburi Al-Qur'an dan memahami artinya serta menghayatinya serta mengamalkannya. Jadi kita membaca Al-Qur'an dan juga melihat bagaimana artinya, bagaimana. Lalu selanjutnya yang ketiga mujahadatun nafs ala at-ta'at wa tarkil ma'asi, ya. Berjuang ya, berjuang melawan hawa nafsu untuk melaksanakan ketaatan dan juga meninggalkan maksiat ya. Lalu kemudian yang keempat adalah doa. Karena doa ini sangat penting sekali ya. Kita tidak bisa mengandalkan usaha kita sendiri saja, tapi juga harus ada wa ma taufiqi illa billah ya. Hidayah saya itu tergantung, tidaklah saya itu mendapatkan hidayah melainkan karena Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kita harus memperjuangkan hal tersebut ya dengan sabar, dengan jihad ya, agar selalu berada dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga dengan mempelajari ilmu syar'i, karena dengan ilmu tersebutlah semakin orang itu berilmu dan Allah Subhanahu wa taala yang dia sembah, maka semakin takutlah dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyatakan innama yakhsyallaha min ibadihil ulama,
Sesungguhnya yang takut kepada Allah itu hanyalah orang-orang yang berilmu, yang punya ilmu, ya. Sehingga dengan seiring bertambahnya ilmu kita, maka akan semakin takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga diiringi dengan berbagai macam ketaatan seperti berzikir, bersedekah, berpuasa dan lain sebagainya, ya. Terbiasa dalam menjalankan ketaatan tersebut dan dalam meninggalkan kemaksiatan. Dan Allah Subhanahu wa taala menyatakan walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang berjuang untuk menggapai keriduan kami, pasti akan kami tunjukkan bagi mereka jalan-jalan mereka. Jadi kita tidak terburu-buru, yang penting kita sudah punya niat yang kuat untuk mempertahankan keimanan kita, ya, dan untuk menambah kekuatan keimanan kita, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan insya Allah kalau jalannya sudah kita lalui, sebab-sebabnya kita sudah upayakan, insya Allah Allah pun akan memudahkan dan memberikan taufik kepada kita semua. Nah, wa hadza soalun akhir. Bismillah, hafizakumullah. Ya Syekh, mencintai saudara kita karena Allah, bisakah diperjelaskan lagi agar tidak salah, dan haruskah dua orang saling mencintai karena Allah? Akankah ia tetap mendapatkan naungan Allah nantinya? Barakallahu fikum. Hadza sa'ilun yaqul sa'ilah afan. Ya, sa'ilah taqul hafizakumullah syekhana al-mahabbatu fillah hadhihi halil mahabbatu fillah yajib an takuna baina syakhsaini am an yakuna ahaduhuma yuhibbul akhar fillah lakin asyakhsul akhar la Thani ahaduhuma yuhibbu al-akhar fillah wal akhar la yuhibbuhu fillah, hal al-awwalu sayadkhulu fi yani sayakunu tahta dhillallahi subhanahu wa ta'ala yawma la dhilla illa dhilluhu. Barakallahu fikum wa waffaqakumullahu ta'ala. الجواب حفظكم الله، النبي صلى الله عليه وسلم ذكر من السبعة الذين يظلهم الله عز وجل في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وافترق عليه، فلا بد من يكونوا اثنين متحابين. إذا كان واحد منهم يحب الآخر فله أجر عظيم لا شك، فله أجر عظيم، ويرجى له أيضا أجر المورد في هذا الحديث أيضا يرجى له، لأنه ولا تزر وازرة وزر أخرى. نعم، فيرجى له ذلك لأنه أحبه في الله، فهذه الولاء والبراء هذه عقيدة، فيؤجر عليها أجر عظيم، ويرجى له أن يكون ممن ينطبق عليه هذا الحديث. والآخر الذي لا يحبه كان كره هذا الذي يحبه لدينه فهذا مصيبة، وإن كان كرهه لأمر آخر ولمشاكل اجتماعية وكذا فهذا أمر بينه وبين الله لا نعلم. لكن أقول باختصار هذا الذي أحب أخاه في الله أو الأخت التي أحبت أختها في الله لها أجر عظيم، ويرجى لها إن شاء الله أن تكون من المتحابين في الله، لأنها لا تؤاخذ بجريرة أختها. تفضل. Jadi di sini termasuk dalam hadis yang disebutkan bahwa ada 7 golongan yang Allah Subhanahu wa taala akan berikan naungan kepada mereka, di mana pada hadis tersebut tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Sab'atun yudhilluhumullahu yawma la dhilla illa dhilluhu. Disebutkan salah satu di antaranya adalah rajulani tahabba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Ya. Dua orang ini ya bisa laki-laki dua-duanya, bisa juga perempuan dua-duanya, ya. Karena Allah Subhanahu wa taala. Mereka berdua berkumpul karena Allah dan juga berpisah karena Allah. Ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Ya. Jika seandainya ada dua orang, yang satu mencintai orang yang kedua karena Allah Subhanahu wa taala, dia mencintai saudaranya karena Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan yang keduanya itu orangnya tidak mencintai saudaranya itu karena Allah Subhanahu wa taala, ya. Sekali lagi, jika seandainya ada dua orang, yang satu taala, ya, sedangkan yang orang kedua ini tidak suka kepada orang yang pertama disebabkan karena agamanya, maka itu ada sebuah musibah, ya, sebuah musibah karena
kewajiban bagi kaum muslimin untuk saling mencintai antar sesama mereka. Ya, itu adalah kewajiban bagi kaum muslimin agar saling mencintai sesama mereka dan menjadi bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwah. Sehingga bagi orang yang pertama tentunya akan mendapatkan pahala dan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala, dan orang yang kedua kalau dia betul-betul tidak menyukai saudaranya yang pertama itu karena agamanya, mungkin karena ketaatannya, karena sholatnya atau sebagainya, dia tidak suka terhadap saudara yang pertama itu menjadi musibah bagi dia. Ya, akan tetapi untuk orang yang pertama tentunya akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, هذه افترقا في الله، يعني ما المراد بقوله صلى الله عليه وسلم وتفرقا عليه. هي فهمت اجتمعا على الله، وما المراد بقوله صلى الله عليه وسلم تفرقا عليه، ما المراد بذلك؟ نعم. المراد حفظكم الله أنه اجتمعوا على المحبة في الله وفرق بينهم على ذلك، يعني فرق بينهم بالموت أو بالسفر أو بغير ذلك، ولكن لا زالوا متحابين في الله، لم تنقطع محبتهم في الله. نعم، تفضل حفظك الله. لو سمحتم شيخنا، يعني كلامكم الأخير يتقطع علي. أقول الله يحفظك. نعم. أقول الله يحفظك، المقصود هو أنهم اجتمعوا على المحبة في الله ثم لم يفرق بينهم في ذلك إلا الموت، إما الموت أو السفر. نعم. Baik. Syekh menjelaskan yang dimaksud dengan iftaraqa alaihi, berpisah karena Allah juga, itu maksudnya yang istama'u alaihi, tafarraqu alaihi, mereka berkumpul karena Allah Subhanahu wa taala, karena perintah Allah, karena anjuran dari agama Allah mereka berkumpul, ya. Dan berpisah juga karena Allah Subhanahu wa taala. Berpisah itu maksudnya berpisah bisa jadi karena meninggal dunia, bisa jadi karena salah satunya pergi untuk kebutuhan, masih tetap ada di hati mereka, ya. Mereka berkumpul karena Allah dan juga berpisah karena Allah, baik itu sebabnya karena mati ataupun karena safar. Nah. طيب انتهت الأسئلة شيخنا، يبدو أنه لا يوجد سائل جديد. نعم، نحن وبهذا نكون قد انتهينا من المحاضرة، ونشكركم ورعاكم وبارك الله فيكم وفي أهليكم وفي علومكم. نحن استفدنا كثيرا من صمتكم ومن هذه العلوم التي قدمتموها لنا. جعل الله سبحانه وتعالى هذه العلوم في موازين حسناتكم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ونسأل الله سبحانه وتعالى كذلك أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال في هذا الشهر الفضيل رمضان. بارك الله فيكم. جزاكم الله خير، وجميع الإخوة الذين استفادوا جزاهم الله خيرا، ونسأل الله أن يثبتنا وإياهم على طاعته، وأن يجمعنا في جنات الفردوس الأعلى، وأن يعيننا جميعا على صيام شهر رمضان وقيامه وقيام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، وأن يغفر لنا ولوالدينا وأزواجنا وذرياتنا وجميع إخواننا المسلمين، ويجمعنا في جنات الفردوس. وأحبكم في الله، ونسأل الله جميع التوفيق والسداد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حفظكم الله. حبذا مستقبلا لو هذا الطفل الصغير الذي أمامي خلفك يبتعد. نعم شيخنا. لا، لأنه أزعجنا هذا. أزعجتنا يا ولد. Ganggu katanya, saya mengganggu berisik suaranya. Syukran Syekhana, jazakumullah khairan. السلام، حياكم الله.